Kita akan lanjut dengan pelajaran Daniel. Ini pelajaran yang kedua di kitab Daniel. Dan judulnya adalah Daniel mengambil keputusan. Daniel pasal 1 ayat 8-9. Kalau di Alkitab Indonesia, Daniel berketetapan judulnya. Daniel pasal 1 ayat 8-9, mari kita baca sama-sama. Daniel pasal 1 ayat 8-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Inilah firman Allah. Amin. Kapan terakhir kali kita mengambil sebuah keputusan? Contohnya, kita mengambil sebuah ketetapan untuk datang ke gereja setiap hari Rabu sore. Itu adalah keputusan yang besar, komitmen yang besar, dan juga pengorbanan waktu. Banyak orang mengambil keputusan untuk datang ke gereja, untuk datang lebih pagian sebelum orang lain, untuk membawa bunga atau mempersiapkan air atau melakukan pekerjaan AV. Dan menurut saya karena komitmen dari jemaat masing-masing, karena kalian semua telah mengambil sebuah keputusan, ketetapan. Pertama, karena sudah menerima kasih karunia, mengambil ketetapan untuk hidup untuk Tuhan, dan yang kedua untuk melakukan hal-hal yang kecil atau maupun hal-hal yang besar. Itu sebabnya kita bisa ada gereja ini, dan itu sebabnya ada gereja fisik ini dan juga gereja rohani bersama-sama. Maka saya memuji Tuhan untuk orang-orang seperti Daniel, kalian semua yang telah mengambil ketetapan di dalam hidup Anda masing-masing untuk mengikuti Dia, untuk melayani Dia. Nah, mari kita puji Tuhan untuk hal itu. Tapi belum lama ini, apakah kita ingat terakhir kali kita ambil ketetapan untuk melakukan sesuatu, untuk merubah sesuatu, ataukah kita perlu untuk ambil ketetapan hari ini untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi lebih baik dalam sesuatu, untuk komit sedikit lebih lagi untuk Tuhan. Untuk Daniel, situasi hidup dia harus berubah atau telah berubah. Lokasi hidup dia, tempat hidup dia dipaksa untuk berubah. Bukannya dia yang ingin berubah, kadang Tuhan yang merubah hal-hal di dalam hidup kita. Untuk Daniel, itu bukan hal yang baik yang terjadi dalam hidup dia. Dia mungkin tidak melihat orang tua dia semenjak dia dibawa ke Babel. Jadi dia dipisahkan dari keluarganya. Keluarganya hancur, bangsa dia hancur, dan bait suci yang biasanya dia pergi setiap minggu itu pun dihancurkan. Maka tidak ada titik tengah di mana tempat untuk dia menyembah Tuhan atau belajar firman. Dan itu saatnya dia ambil keputusan, ketetapan. Saya tidak akan membiarkan kehancuran negara bangsa saya atau bait suci Allah menghancurkan iman saya. Tetapi situasi dia, lingkungan dia itu semua berubah, beda. Karena orang Babel itu ada sebuah sistem di mana mereka itu menguasai dunia di saat itu. Jadi mereka memiliki program di mana mereka menguasai sebuah bangsa dan dididik ulang. Budayanya dirubah, diajarin. Jadi cara pikir orang Babel, sejarah orang Babel itu pendidikannya, dengan bahasanya juga diajarkan, dan dikasih juga makanan orang Babel untuk membuat mereka asimilasi menjadi seperti orang Babel. Jadi makanan, tempat kediaman, bahasa, tindakannya. Saya juga mengalami hal itu waktu saya umur 12 tahun. Saya pindah dari Korea ke Amerika. Waktu saya awal ke sana, saya orang asing.
dalam segala hal. Mau itu dalam hal makanan, cara saya pakai baju, dengan banyak hal saya itu sebenarnya orang Korea. Dan semua orang Amerika di saat mereka melihat saya, meski bisa dilihat orang Korea yang sama, kalau dilihat muka, wajah, warna kulit, tetapi yang ini Korea Amerika dan ini Korea Korea. Tahu gak maksud saya apa? Dan setelah dididik di Amerika, setelah makan makanan mereka untuk waktu yang lama, setelah bicara bahasa mereka, saya menjadi orang Korea Amerika, ya kan? Sekarang saya menjadi Korea Amerika Singapura. Maka orang Babel, orang Persia, mereka ingin juga menguasai dunia dengan cara itu. Bukan hanya negaranya yang dikuasai, tapi cara pikir orang-orangnya di sana mereka ingin kuasai juga. Jadi hari ini kita akan memikirkan 3 ujian. Dan sebelumnya mari kita pikirkan apa yang setan sedang lakukan atau dunia ini sedang lakukan dalam hal mengambil dikit-dikit dari diri kita, dari pikiran kita dan anak-anak kita. Di saat kita menguasai sebuah tanah, kadang kita menguasai seluruh tanahnya dan tidak mudah untuk diganti. Tapi kalau kita kuasai sedikit, kita ambil sedikit tanpa mereka sadar, ambil sedikit, dan dengan waktu itu semuanya menjadi milik kita, ya kan? Itu yang setan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Dia ingin menguasai kita sedikit demi sedikit. Ini aja bagian kecil ini tidak akan membuat perbedaan yang besar. Dan setelah waktu berlalu, sedikit lagi nih, ya kita berkompromi sedikit-sedikit dalam aspek yang berbeda. Dan mari kita pikirkan apa yang setan sedang lakukan di dalam hidup kita, kepada anak kita atau kepada kita. Dan akhirnya saya berharap dan saya berdoa kita akan bisa ambil keputusan, ketetapan seperti Daniel, agar setan tidak bisa lagi. Kita harus gambar satu kayak batasan. Dan jangan izinkan setan atau dunia untuk melintasnya. Yang pertama adalah ujian pendidikan. Jadi bukan ujian kita tuh bisa belajar berapa pintar, bukan. Atau kita dapat nilai berapa. Tapi mari kita lihat ini Daniel 1 ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmah, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Itu adalah orang-orang Babel. Jadi ini adalah pendidikan yang mengajarkan mereka mengenai sejarah, budaya, pemerintahan, dan agama dari dinasti Babel, untuk membuat mereka semua tuh berasimilasi sesuai dengan budaya cara orang Babel, dan membesarkan mereka semua menjadi pemimpin atau hamba Babel itu. Jadi meskipun kita adalah seorang tawanan, kita juga bisa menjadi orang yang kerja di pemerintahan kalau kita belajar budaya mereka, bahasa mereka. Kita jadi tidak akan dibedakan. Jadi bisa seperti orang Babel, bisa menjadi mangkubumi, bisa menjadi mangkubumi kita kalau kamu menjadi salah satu dari kita. Maka setan dunia ini pun melakukan hal yang sama. Mereka akan bilang, gak penting mau kamu Kristen, orang Buddhis, atau apapun, selama kamu menjadi salah satu dari kita, gak apa-apa, kamu tetap identitas yang sama, agama yang sama, tapi menjadi salah satu dari kita juga. Mau itu dalam hal agama, perbuatan, atau gaya hidup. Setelah itu akan ada jaminan dan keuntungan. Tetapi pendidikan mereka itu adalah mengenai penyembah berhala, hal-hal mistis,
hal-hal yang melanggar kepercayaan Alkitab. Maka penting untuk kita mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab dan apa nilai-nilai Alkitab, hal-hal yang Tuhan melihat sebagai berharga yang kita belajar dalam Alkitab, dan itu yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka bisa membedakan. Tetapi kalau kita bahkan tidak tahu nilai-nilai dalam Alkitab apa aja yang berharga, dan kita keluar ke dunia dan apa yang kedengarannya baik, menurut saya baik, ya saya pikir itu baik. Dan tidak kita pikirkan apakah itu melanggar ajaran Alkitab. Maka ini adalah ujian. Alkitab itu bukannya mengatakan, dan saya juga tidak mengatakan bahwa pendidikan itu tidak baik. Tetapi Daniel tuh harus belajar ajaran-ajaran yang mereka ajarkan, dan teman-teman Daniel juga. Tapi di saat yang sama dia harus saring hal-hal yang tidak alkitabiah atau hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Maka mari kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita, agar Tuhan kasih saringan rohani untuk bisa saringkan apa yang Tuhan tidak suka di dalam kehidupan mereka. Saya doa mereka akan menjadi nomor 1 dalam politikus atau orang-orang yang terhebat lah, apapun, orang-orang yang akan dihormati dan yang akan diakui bahkan oleh dunia, tetapi bukan melalui menjadi salah satu mereka dengan percaya dengan nilai mereka. Jangan memiliki nilai yang sama, nilai duniawi yang sama. Mari kita doakan hal itu agar Tuhan kasih kita pun kemampuan itu. Ibrani pasal 5 ayat 10-14 mengatakan orang-orang yang telah menerima firman kebenaran, bukan hanya asas-asas pertama, tetapi firman kebenaran akan diberikan kemampuan untuk bisa membedakan apa yang baik dan tidak baik. Adam dan Hawa tidak bisa membedakannya karena mereka makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi di dalam mereka itu semua kecampur, dan semenjak itu semua orang bingung apa sih baik, apa yang tidak baik. Jadi semua orang dari lahir, apa yang menurut saya baik ya itu baik, yang tidak baik dengan saya ya itu tidak baik. Kalau saya rasa baik itu baik, kalau saya tidak rasa tidak baik maka itu tidak baik. Tetapi Alkitab beritahu kepada kita bukan seperti itu. Hari ini saya belajar sesuatu. Kamu harus bantu saya dalam hal ini. Ini tidak ada hubungannya, tetapi saya baru ingat. Dalam tulisan bahasa Cina, pria dan wanita kalau digabung itu artinya baik. Saya nggak tahu sebutnya dalam bahasa Chinese, tapi menurut saya itu hal yang sangat alkitabiah. Di saat Tuhan menciptakan pria dan wanita, Tuhan bilang itu baik, ya kan? Saya nanti akan mengajarkan seri ajaran tulisan Chinese yang berhubung dengan Alkitab suatu hari. Tetapi apa yang Tuhan lihat sebagai baik harus juga baik di mata saya. Maka untuk hal itu bisa terjadi, kita harus belajar firman Tuhan. Bagaimana Daniel bisa membedakan dan mengambil sebuah keputusan untuk tidak mencemarkan diri dia dengan ajaran-ajaran yang salah ini. Karena sangat mudah untuk kita belajar, lalu setelah itu kita mikirnya sama dengan cara mereka. Maka kita harus ajarkan anak-anak kita sendiri pun perlu belajar. Contohnya, saya pernah dengar orang datang dan bilang, pendeta, saya dengar bahwa ada orang menemukan tabut perjanjian Allah. Dan saya melihat banyak bukti di YouTube dan ternyata itu benar. Menurut kamu apa? Saya juga pernah dengar ada yang datang ke saya dan bilang, saya dengar mereka menemukan Gunung Sinai yang baru di Saudi Arabia.
Apakah itu benar atau itu palsu? Alkitab bilang apa? Jadi mereka mencari tabut perjanjian Allah di mana-mana. Semua orang seperti Indiana Jones cariin tabut perjanjian, lalu akhirnya ketemu dan dibawa di dalam goa, dibawa kayu salib. Wah, ceritanya sangat seru kan? Tetapi Alkitab beritahu kepada kita di kitab Yeremia, Tuhan bilang, saya akan memastikan bahwa tabut perjanjian Allah itu tidak akan ditemukan lagi. Jadi kamu benar-benar mau cari tabut perjanjian Allah di saat Tuhan bilang, saya akan menyembunyikan dan memastikan tidak akan ditemukan lagi? Yang mana yang lebih alkitabiah? Itu adalah contoh yang sangat rendah. Tetapi kembali ke cerita Daniel, bagaimana dia tahu saat dia diajarkan oleh pengajar-pengajar Babel, ahli filsafat di sana. Ini sesuatu, dia harus tahu apa yang harus diterima dan tidak diterima. Maka kita harus doa dan kita juga harus tahu firman, tahu Alkitab untuk bisa membedakan. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi secara rohania juga. Daniel dan kawan-kawannya bisa membedakan dan menerima pendidikan dan juga latihan tanpa terefek di dalam iman mereka. Karena mereka itu dididik dalam firman Tuhan. Dahulu kita sudah belajar bahwa Daniel itu dilahirkan kurang lebih di saat Raja Yosaya dan rajanya waktu di zamannya mengajarkan firman Tuhan, karena dia menemukan firman Tuhan sekali lagi di dalam bait suci Allah. Artinya sebelumnya itu, sebelum raja-raja yang korup itu, firman Tuhan itu diabaikan. Dan mereka bahkan tidak peduli di mana firman Tuhan. Tetapi dia menemukan bukunya. Dan dia bilang firman ini harus diajarkan ke setiap orang di bangsa kita. Dan Daniel itu dilahirkan di saat itu. Maka itu adalah zaman yang sangat diberkati untuk dia dilahirkan. Maka Daniel itu bahkan di dalam situasi seperti itu pun, dia bisa mengambil sebuah ketetapan untuk tidak mencemarkan diri dia. Yang kedua adalah ujian makanan. Mereka ingin anak-anak muda itu menjadi kuat dan cantik, agar orang-orang yang kuat dan cantik atau ganteng melayani raja itu. Maka mereka memfokus kepada aspek yang secara fisik itu menjadi sebuah godaan dan ujian atau cobaan kepada Daniel dan teman-temannya. Di dunia ini juga sama. Kadang dunia ini memberi kita makanan-makanan yang beda-beda dan memfokus kepada aspek fisik mengenai berbagai bagian hidup kita. Dan kita tuh fokusnya lebih banyak ke hal-hal fisik atau hal-hal rohani. Berapa kali kita ngaca lihat muka kita, atau berapa kali kita baca Alkitab untuk melihat Alkitab itu sebagai cermin kita. Jadi berapa sering kita membaca Alkitab untuk bercermin. Berapa kali kita makan makanan secara fisik setiap hari dibandingkan berapa kali kita makan makanan rohani setiap hari. Maka ujian makanan. Kenapa mereka menolak makanan ini? Daniel dan teman-temannya, mereka menolak makanan raja dan minumannya karena itu telah diberikan atau dipersembahkan kepada berhala-berhala duluan. Karena cara orang Babel, makanan minuman itu harus dikuduskan melalui memberinya kepada berhala-berhala dulu. Maka kalau Alkitab bilang kita tidak boleh makan makanan seperti itu atau minuman seperti itu. Dan mereka juga menolak anggur karena anggur itu membuat mereka bisa tidak sadar, tidak waras. Maka mereka tidak bisa menikmatinya di saat orang-orang Yudea yang lain sedang menderita, maka mereka tidak bisa menikmatinya. Dan mereka tahu kalau mereka tidak nurut, mereka itu bisa dihukum mati karena melanggar keinginan raja. Yeremia pasal 51 ayat 7 berkata, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh dunia. Itu adalah anggur yang mereka
nolak untuk minum. Jadi bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Berapa di antara kita itu sedang memakan atau meminum makanan dan minuman yang dunia ini berikan kepada kita? Kita harus ingat bapa leluhur kita, kakek dan nenek kita, Adam dan Hawa, mereka jatuh karena mereka makan sesuatu yang salah, ya kan? Sepanjang Alkitab ada makanan yang Tuhan berikan. Melkisedek mengeluarkan roti dan anggur. Yesus bawa kepada kita roti dan anggur juga. Tuhan berikan di padang gurun juga mana. Tetapi setiap kali orang mencari makanan yang lain, setan juga memberi kita makanan yang digabung dengan keinginan daging, kenikmatan daging, dan hal-hal yang akan membuat kita itu fokus kepada hal-hal yang daging. Makanan seperti apa yang kita anggap itu lebih penting? Makanan seperti apa yang kita ingin? Semua orang kerjakan untuk bisa makan, untuk makan bisa hidup kan? Jadi makanan seperti apa yang kita berusaha bekerja untuk agar kita bisa makan? Jiwa kita itu dimurnikan di saat kita mentaati kebenaran. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ingat, di saat kita berusaha untuk kudus, kudus itu artinya dipisahkan dari hal-hal yang bisa mencemarkan saya. Percaya dan berdoa bahwa saya dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Bisa gak kita latihan itu? Kasih tahu orang yang duduk di sebelah kita, bilang, saya dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Yakin gak? Kalian yang tidak mengatakannya, kalian dipisahkan untuk tujuan siapa? Tujuan saya sendiri? Lihat. Saya harus menjadi penengah. Di saat kita memilih daging steak, ada yang disebut daging sapi yang tulisannya choice beef atau premium choice beef, artinya daging sapi yang lebih bagus, pilihannya lebih bagus. Berarti dagingnya itu nggak banyak, itu spesial, khusus, terpilih. Dan steak-steak yang seperti itu lebih mahal. Jadi kalian ini adalah orang-orang pilihan, tidak banyak. Tapi Tuhan bilang, saya mau orang ini milik saya, orang saya. Ini keluarga saya, ini gereja saya. Di saat Tuhan bilang ini milik saya, nggak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Itu kudus artinya itu, ya kan? Itu saat setan tidak berani untuk masuk dan menyentuh kamu atau keluarga kamu atau mengganggu kamu. Kudus itu artinya itu. Jadi mari kita percaya. Di saat kita di dunia, mari kita ingat. Semua orang apalagi, kamu harus ingat. Apalagi anak-anak muda, tolong, kemanapun kamu pergi, ingat. Kamu adalah dipilih oleh Tuhan, kamu itu dipisahkan oleh Tuhan. Dan kamu itu ditetapkan untuk menjadi umat Tuhan. Jadi saya ingin anak muda katakan amin. Dan bukan orang tua, setelah itu orang tua. Yang tua itu semua orang tua bilang amin kepada anak-anak muda. Maka tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di saat kita kudus itu berarti kita dalam gambaran Allah, dan itu adalah pemulihan gambaran Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi ketaatan kepada kebenaran itu memurnikan hati kita. Jadi semoga hati kita itu, jiwa kita itu
dimurnikan. Bagaimana caranya? Ketaatan, melalui ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah untuk taat itu gampang atau susah? Susah. Itu sebabnya kita harus mengambil sebuah ketetapan. Jadi mereka berketetapan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi apakah kita ada dosa? Apakah kita merasa seolah kita tuh telah tercemar atau kita telah ternodai? Hal yang luar biasa dalam Yesus Kristus adalah darah Yesus itu bisa membasuh itu semua. Seperti saya sharing di hari Tuhan, dia bisa membuat jubah kita menjadi putih seperti salju. Maka kita hanya perlu datang kepada firman-Nya, mentaatinya, dan Tuhan akan memurnikan kita. Yang kedua, dikatakan mereka mengambil ketetapan untuk tidak mencemarkan diri mereka. Jadi makanan itu akan membantu status mereka tetap, dan kelihatannya seperti mereka nggak ada pilihan lain. Ini 3 alasan yang mereka bisa buat. Di saat Hawa melihat itu makanannya baik untuk dimakan dan dilihat juga bagus dan bisa membuat saya berhikmat. Jadi itu 3 alasan, menutup 3 aspek. Dalam Daniel juga sama, kelihatan santapannya enak untuk dimakan. Jadi ini makanan raja kan, setiap hari seperti makanan luar biasa. Kalau itu saya bakal yes. Dan nggak usah bayar lagi, gratis. Dan itu membantu status mereka. Bayangkan duduk di meja raja setiap hari. Dan keluar orang juga melayani kita cara beda. Kalau kita menjadi orang yang bisa duduk makan dengan presiden atau menteri setiap hari, terus kita keluar ke dunia, status kita kan otomatis beda. Kalau orang tahu, mereka pun akan beda dengan kita, ya kan? Kita dilayani dengan sangat baik. Jadi itu membantu status mereka menjadi lebih terkenal dan masa depan mereka tuh terjamin untuk jadi bagus, dan keamanan mereka. Jadi kelihatannya juga mereka tidak ada pilihan, karena mereka itu kan seperti budak tawanan. Kita mau nggak mau harus makan apa yang diberikan. Tetapi bagi Daniel dan teman-temannya, itu bukan alasan yang baik. Jadi ujiannya seperti pohon pengetahuan baik dan jahat. Ambil waktu sebentar untuk pikirkan hal-hal apa aja yang beri kepada kita alasan-alasan seperti ini di dalam kehidupan kita. Saya tahu di dalam diri saya bahwa ini sebenarnya salah. Mungkin tidak kudus juga, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saya nggak ada pilihan kan. Tapi kelihatannya enak banget. Dan itu juga akan membantu saya bertumbuh, lebih populer, membuat saya lebih gimana gitu. Setelah itu ya udah, saya baru layanin Tuhan dengan uang lebih banyak, status lebih bagus, lebih populer. Tapi sebelum itu mungkin saya kerjain ini dulu. Sekali lagi, Daniel pasal 1 ayat 8 kita udah baca. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi dia menemukan cara atau jalan yang sebenarnya tadinya kelihatannya tidak ada jalan. Tetapi Daniel itu berusaha. Paling nggak dia berusaha. Dia bilang, ujilah, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Itu adalah iman. Di luar dari iman, menurutmu Daniel dan teman-temannya itu melakukan hal apa? Ini ya pikiran saya, tapi mungkin mereka sangat berusaha untuk tetap, maksudnya mereka tidak hanya bergantung kepada kuasa Tuhan yang
supernatural yang luar biasa. Mungkin mereka belajar lebih rajin, bangun lebih pagi, benar-benar berusaha lebih keras, olahraga lebih banyak agar semuanya dalam segala aspek mereka lebih baik. Tapi di saat yang sama tidak mencemarkan diri. Jadi dia mendengarkan mereka dalam hal ini, dan mereka itu diuji selama 10 hari, dan akhir dari 10 hari perawakan mereka lebih baik dan mereka bahkan lebih gemuk atau lebih tidak kurus, lebih indah, lebih cantik daripada hamba-hamba yang lain, orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Jadi mereka siap untuk mati buat tujuan Tuhan. Apakah ada hal yang kita tuh siap mati? Sesuatu yang kita sudah putuskan, kita siap mati untuk hal ini. Semoga hal itu disebut Yesus Kristus. Apakah kita siap untuk mati buat Yesus? Apakah kita siap untuk mati buat Dia? Atau paling enggak memberi seluruh hidup kita untuk tujuan kehendak Dia. Yang terakhir, ujian yang ketiga adalah ujian merubah nama. Merubah nama. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel artinya Tuhan adalah hakimku. Belsazar artinya pengaren Bel. Bel itu berhala mereka atau Tuhan mereka. Jadi pangeran yang disukai Bel dan dilindungi raja. Hanania artinya Yahweh memberikan, dia yang diberikan Yahweh, atau Yahweh memberikan kasih karunia kepada dia. Sadrak dirubah menjadi namanya Sadrak, artinya teman kecil dari raja. Jadi ini inspirasi matahari, ya, berhala mereka juga. Mishael itu artinya Tuhan itu apa? Tuhan yang kuat. Diganti namanya menjadi Meshak, yang artinya tamu raja. Jadi semua berhubungan dengan raja mereka, berhala mereka, atau ala-ala mereka. Jadi di bangsa-bangsa seperti itu, raja itu seperti perwakilan dari Tuhan mereka. Seperti Firaun. Azaria, bantuan Yahweh, atau Yahweh itu membantuku. Namanya diganti menjadi Abednego, artinya penyembah Mercury, atau terang, sinar yang terang. Arti di belakang merubah nama, kalau merubah nama itu mengganti seorang punya identitas, dan itu seperti ngeledekin karakternya. Dan juga mengganti nama Ibrani menjadi nama Babel itu menyimbolkan kehancuran bangsa Ibrani oleh kuasa Babel. Merubah identitas mereka. Kita harus pasti dengan identitas kita juga. Nama kita siapa? Nama kita siapa? Nama kita telah dirubah menjadi Kristen. Kristus kecil. Itu artinya anak-anak Kristus. Kita harus hidup untuk membanggakan, hidup untuk menggenapi arti dari nama itu, Kristen. Nama itu memperwakilkan nama kita, karakter kita, siapa diri kita, dan kita tuh dari mana. Maka di sini dengan merubah nama mereka menjadi nama-nama Babel, mereka ingin merubah mereka menjadi orang-orang Babel, dan sedot keluar semua akar nilai-nilai Alkitabiah atau firman Tuhan yang dari hidup mereka. Mereka itu anak-anak Abraham, Nuh, dan Adam, tetapi itu semua ingin dirubah. Kenapa kita sedang belajar sejarah penebusan dari Alkitab? Karena kita percaya
kita telah menjadi anak-anak Abraham melalui darah Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kita sedang belajar akar-akar kita. Bukan akar Yahudi, kita sedang mempelajari akar-akar yang menuntun sampai kepada Tuhan kita. Kita sedang mempelajari Tuhan kita itu lakukan apa untuk kita dan untuk Bapa leluhur kita. Maka sebagai kesimpulan, membuat sebuah ketetapan di dalam hati, apakah kita semua siap untuk mengambil ketetapan dalam hati? Kalau kita mengambil sebuah keputusan seperti itu, harus ada tujuannya, harus ada hal yang menginspirasikan kita, motivasinya apa. Laki-laki kan tahu kan, kalau ada target, misalkan kita taruh fotonya Arnold Schwarzenegger di tembok kita, setiap hari kita lihat, oh saya mau kayak dia, saya mau kayak dia, ya kan? Dan kita ambil target itu lalu kita pergi ke gym. Dan di pikiran kita, gambar itu selalu hidup dan kuat di pikiran kita. Maka setiap hari kita angkat besi, otot kita pikir, oh saya akan jadi besar, ya kan? Dan sakit dan membuat lelah, tetapi ada motivasi itu. Dan di saat kita pulang, kita berdiri di depan cermin, lalu kita posing, wah saya kayaknya hari ini otot saya lebih besar 2 mili gitu. Saya melihat perbedaan kecil. Itu membuat kita untuk pergi ke gym lagi besok kan? Benar gak? Saya pernah baca mengenai hal ini, karena saya sih nggak tahu mengenai hal itu. Maka halnya sama, kita pun perlu sebuah tujuan. Untuk Daniel, itu dia itu harus dipisahkan keluarga, dikeluarin dari bangsa dia, menjadi seorang tawanan, di penjara, apapun itu. Masuk ke dalam situasi seperti itu, dia dilempar dalam situasi seperti itu, seperti Yusuf dilempar ke Mesir, ke dalam penjara. Apakah hal itu pun harus terjadi kepada kita untuk kita mengambil sebuah ketetapan? Tidak, menurut saya tidak. Selama kita ada tujuan di dalam hidup kita, dan di saat kita ambil sebuah ketetapan dan kita berusaha untuk melakukannya, membaca Alkitab setiap hari atau apapun, dan kita mulai melihat ada perbedaan yang terjadi hari demi hari, itu saatnya, itu akan membuat kita lebih bermotivasi dan membantu kita untuk tetap mengikutinya. Ujiannya kan mengenai apakah Daniel itu akan ambil sebuah ketetapan dan mengambil sebuah keputusan. Kita bisa lihat Daniel itu dia ambil sebuah ketetapan yang kuat, itu step pertama. Jadi keputusan untuk percaya kepada Tuhan itu hadiah dari Tuhan. Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Tuhan harus bantu kita, kasih kita iman itu, memberi hati itu kepada kita. Ketetapannya Daniel itu adalah ketetapan untuk percaya, untuk mengambil sebuah keputusan dan mengikuti dan percaya dan mengikuti apa yang dia telah putuskan. Berapa kali kita udah mengambil keputusan lalu dalam 3 hari kita gagal? Sering kan? Apalagi mengenai hal diet kan? Atau mengenai baca Alkitab setiap tahun. Kita ambil keputusan, saya akan baca 3 pasal sehari. 3 hari kemudian, kita hanya baca 1 pasal atau kita udah berhenti baca Alkitab. Daniel percaya bahwa kehidupan dan kematian seseorang ada di tangan Tuhan. Ini adalah hal yang sangat jelas di dalam hidup dia. Dan kepercayaan ini membantu dia untuk mengambil ketetapan. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa hanya dengan kuasa firman Tuhan dan iman Tuhan dalam dia bisa menyelamatkan hidup dia. Bukan belas kasihan dari raja, bukan pengertian dari komandannya, tetapi hanya dari Tuhan. Maka dia tidak bergantung kepada orang lain. Dia tidak perlu untuk mohon untuk agar dia bisa tetap hidup. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Dia bilang, kalau saya harus mati untuk tujuan ini, ya gak apa-apa, mati aja. Dia bilang, gak masalah. Karena
Saya lebih pilih mati daripada jiwa saya dicemarkan. Semoga kita pun memiliki sikap yang seperti itu. Benar-benar gung-ho, hati yang benar-benar berani. Daniel, ujiannya itu hasilnya dia menjalankan kehidupan yang terpisah dan yang kudus. Kalau kita masuk dalam kekudusan, itu ada sukacita yang kita bisa mengalami. Hanya oleh mengalami hal ini. Di dunia ini tidak ada tempat di mana kita mengalami hal itu, di mana kita tuh rasanya dekat banget dengan Tuhan sampai nggak ada apapun yang menghalangnya. Saya berdoa kita semua anggota Gereja Sion dan semua yang di sini, kita semua bisa masuk ke dalam kehidupan yang dikuduskan itu, di mana kita berseru kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan tuh mendengar doa kita. Kita tahu Tuhan telah mendengar doa kita. Kita tahu apapun yang terjadi kepada saya itu adalah kehendak Tuhan. Jadi saya bisa percaya dan saya bisa mengikuti aja. Dia menerima berkat kesehatan. Secara fisik pun dia menerima berkat. Dan dia diberkati 10 kali lebih baik dari ahli-ahli Jambi. Bahkan ya orang-orang yang ada di keliling dia dalam segala hal. Dalam hal kebijakan atau pengertian. Kita pun sebagai orang tua ingin anak-anak kita seperti itu kan. Maka hal pertama yang kita harus lakukan, kita sendiri harus menjalankan kehidupan seperti itu. Anak kita akan belajar dan mereka akan pasti 10 kali lipat lebih berhikmat dari kita, lebih memiliki pengertian dan kesehatan dan berkat lebih dari kita. Dan setelah mengalahkan ujian-ujian ini hal yang terakhir yang sangat luar biasa. Tuhan kasih Daniel penglihatan dan pengertian mengenai akhir zaman. Jadi setelah ujian ini udah lewat, seluruh kitab Daniel itu adalah mengenai Tuhan tunjukkan kepada Daniel apa yang terjadi di akhir zaman. Saya berdoa kita pun bisa ambil ketetapan untuk bersama Tuhan, untuk dimurnikan, untuk dikuduskan. Dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan kepada kita atau menunjukkan dunia melalui kita tentang akhir zaman. Firman akhir zaman. Kalau kita ingin mengerti firman akhir zaman, ini hal yang kita harus lakukan. Ambil ketetapan, ambil sebuah keputusan. Mari kita lakukan itu sama-sama. Amin. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau berikan waktu ini untuk memikirkan tentang ketetapan Daniel, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan untuk tidak mencemarkan diri dia, tetapi hanya bergantung kepada Engkau. Bapa, kami pun ingin melakukan itu. Orang tua maupun anak muda, jemaat dan keluarga mereka yang tidak datang pun kami doakan untuk diri kami masing-masing dan semua saudara-saudari kita di gereja dan di Gereja Sion. Mengizinkan kami hati itu, iman itu untuk bisa mengambil sebuah ketetapan untuk mendekati Engkau, untuk tidak dicemarkan oleh pengetahuan atau makanan atau nama atau identitas atau pengaruh dari dunia ini. Bapak tolong lindungi kami, jaga kami, dan Bapak kami sungguh-sungguh doakan untuk generasi selanjutnya agar Engkau akan melindungi mereka dan jaga agar mereka tetap murni, agar mereka itu bisa ada hubungan yang kudus dengan Engkau. Bantu kami semua untuk bisa mengalami bagaimana Engkau telah membantu kami langkah demi langkah, bagaimana iman kami bertumbuh hari demi hari dengan mendekati Engkau. Dan Bapak tolong panggil kami, berikan inspirasi kepada kami, dan bantu kami bisa melihat tujuan dari ini semua. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menunjukkan firman dan rahasia akhir zaman kepada Gereja Sion. Dan Bapak tolong gunakan Gereja Sion untuk menyatakan firman akhir zaman kepada seluruh dunia. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Bapak, dengan hati yang bersyukur kami panjatkan persembahan kami, doa kami, pujian kami, dan pelayanan kami kepada Engkau. Tolong terima kami dan agar nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.